Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya, bersama saya Abdul Aziz Al-Ghifari. Silahkan didengarkan. Kita akan berkomentar tentang sesuatu yang viral dan perlu diluruskan kembali. Sahabat-sahabat semuanya, gelap, kita tambah flash. Oke, jadi judulnya adalah bahwa Siddiqiyah bukan NU dan ketakutan orang tua. Oke, jadi sahabat-sahabat semuanya, statement ini membantah statement influencer dan content creator yang mengkaitkan kasus anak kiai di Jombang dengan Nahdlatul Ulama serta membuka mata para orang tua yang takut memudahkan anaknya di pesantren karena kasus viral tersebut. Berita viral anak kiai Jombang yang menjadi tersangka kasus pencabulan menuai banyak respon. Dalam kasus ini, tidak sedikit media memberitakan dengan narasi anak kiai pesantren Jombang. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Jombang adalah tempat lahirnya Nahdlatul Ulama. Bahkan tokoh-tokohnya pun lahir di Jombang. Publik mengenal bahwa Jombang adalah kota santri dan juga tentunya kota dengan mayoritas masyarakat yang mengikuti NU dan taat kepada ulama NU. Dari kasus ini, tidak sedikit pula para pembenci NU dan yang anti pesantren tertawa jumawa. Mereka berpikir bahwa kasus ini bisa membuat publik memandang rendah NU karena NU identik dengan pesantren dan kiai sebagai pimpinan tertinggi di dalamnya. Tapi tunggu dulu, tidak semua pesantren berafiliasi dengan NU. Maka jangan terburu-buru mengkaitkan kasus anak kiai yang berbuat cabul dengan Jam'iyah Kebanggaan Kami, NU. Fakta di lapangan membuktikan bahwa pesantren Majma'al Bahrain Ploso Jombang tidak berafiliasi dan tidak terdaftar di RMI NU, Robitoh Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama. Hal ini sudah menjadi bukti kuat bahwa pesantren ini tidak ada kaitannya dengan NU. Lalu, bagaimana dengan thariqah yang mereka ajarkan? Seperti yang kita ketahui, pesantren yang diasuh oleh Romo Mukhtar Mukti ini juga mengajarkan thariqah, yaitu thariqah Siddiqiyah. Siddiqiyah juga tidak termasuk dan tidak berafiliasi dengan Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabaroh An-Nahdiyah atau organisasi keagamaan milik NU yang para anggotanya berfokus pada penerapan ajaran-ajaran thariqah. Jadi, jangan gegabah mengkaitkan kasus ini dengan NU dan tokoh-tokoh NU. Ber-NU itu enak, yang salah tetap dikatakan salah, yang benar tetap dikatakan benar. Dari kasus ini, tokoh-tokoh NU justru memandang pihak kepolisian untuk bertindak tegas kepada pelaku dan menuntut pelaku untuk mengikuti proses hukum yang berlaku, bukan malah menghalang-halangi proses penegakan hukum dengan melibatkan simpatisan dan santri. Miris sekali. NU selalu mengajarkan pengikutnya untuk taat kepada hukum yang berlaku di Indonesia. Salah ya tetap salah. Tak pandang bulu, semua sama di mata hukum. Tak peduli anak kiai, anak menteri, ataupun anak petani. Dari DM dan komentar yang masuk ke Instagram saya, banyak sekali yang takut untuk memondokkan anak, bahkan cucunya, dengan melihat kejadian di pesantren Ploso ini. Mereka berpikir pesantren tidak aman untuk anak perempuannya. Bahkan tidak sedikit influencer dan konten kreator dan penulis juga mengajak netizen untuk stop memasukkan anak ke pesantren dan stop percaya kepada ulama-ulama pesantren. Yang lebih konyol lagi, mereka mengajak para orang tua untuk menyekolahkan putra dan putrinya di sekolah negeri yang tidak berbasis pesantren. Miris sekali. Gini loh bro, di pesantren aja anak-anakmu berpotensi untuk menjadi korban kejahatan. Padahal yang kita ketahui, pesantren memiliki peraturan yang banyak dan tentunya dengan pengawasan yang ketat. Lah, lalu apa kabar jika anak-anakmu tidak dimasukkan ke pesantren? Tentunya bisa double potensi kejahatan yang akan diterima sang anak. Bukan hanya pencabulan dan pemerkosaan, tapi anakmu juga bisa jadi korban kejahatan-kejahatan yang lainnya. Sialnya lagi, bahkan bisa menjadikan pelaku kejahatan itu sendiri karena kurangnya ilmu pengetahuan dan minimnya akhlak yang dimiliki oleh sang anak. Urusan pilihan memondokkan anak atau tidak itu urusan masing-masing. Tapi ingat, ketika anak-anak Anda terlanjur nakal di luar sana dan Anda merasa sudah tidak bisa mendidiknya, jangan pernah berpikiran untuk membuang anak Anda ke pesantren. Pesantren bukan tempat rehabilitasi anak-anak nakal. Tugas kiai dan para ustadz bukan hanya ngurus anak Anda yang nakal itu. Jangan jadikan pesantren sebagai pilihan terakhir untuk anak Anda. Pesantren bukan tempat sampah. Kadang saya jengkel dengan orang tua yang ketika akhir tahun ajaran mereka berbondong-bondong mendaftarkan anaknya ke sekolah negeri. Giliran gak diterima di sekolah negeri dan sudah waktunya pembelajaran dimulai, mereka sibuk menanyakan pendaftaran di pondok masih dibuka atau enggak. Sedangkan penerimaan pesantren santri sudah ditutup. Piye jal. Kenapa nggak dari awal mendaftarkan anaknya di pesantren dan kenapa menjadikan pesantren sebagai pilihan terakhir untuk anak? Lalu bagaimana memilih pesantren yang aman untuk putra dan putri kita? Pilihlah pesantren yang sudah terbukti menghasilkan dan mencetak santri yang berkualitas. Tentunya juga harus melihat latar belakang pesantren dan sosok kiai yang menahkodai pesantren tersebut. Jangan memilih pesantren yang mengajarkan ajaran takfiri, suka mengkafirkan
mengkafirkan, tasyriki suka mensyirikan, tabdi'i suka membidah-bidahkan, dan tadili yang suka menyesatkan orang yang berbeda paham. Tentunya banyak pesantren yang aman dan terbukti mencetak santri berpotensi di negeri ini. Jangan hanya kasus yang viral ini lalu kita memandang semua pesantren sama, apalagi mengkaitkannya dengan NU. Itu sangat tidak bijak sekali. Ada baiknya sebelum memasukkan putra dan putri Anda ke pesantren, ajarkan mereka untuk berani bersuara jika mengalami kekerasan dalam bentuk apapun, termasuk kekerasan seksual, sehingga sedini mungkin bisa menyelamatkan anak-anak dan menghindari jatuh korban yang lebih banyak lagi. Akhirul kalam, jangan takut menyekolahkan anak Anda di pesantren, namun tetap selektif memilih pesantren untuk putra dan putri Anda. Terima kasih, saya Abdul Aziz Sagipari. Semoga statement ini bermanfaat untuk sobat-sobat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.